Ada satu tarbiyah, memang tarbiyah ini ekstrim, tapi hasilnya dahsyat. Tarbiyah para aulia, para solihin. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf itu pernah dinyatakan oleh murid-muridnya seumur hidup dari bayi sampai meninggal dunia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Dari bayi. Maksudnya bagaimana dari bayi? Abahnya beliau, ulama, orang soleh, ketika ingin sholat tahajud, jangankan subuh, tahajud. Ini Al-Habib Abdul Qadir masih bayi, baru lahir, diangkat. Sholat sunnah di rumah, tahajud, itu dibangunkan tuh bayi. Bayi itu sudah menangis, bangun, baru ayahnya sholat sama-sama dengan bayinya. Begitu setiap hari. Kalau mau sholat subuh, di mereka punya musola, dibawa itu bayi, taruh di sebelah. Kalau bayinya tidur, dibangunkan, sholat. Dan itu dilakukan setiap kali abahnya sholat berjamaah, begitu. Kalau sudah mungkin lihat sudah kasihan ini bayi, gak dibangunkan. Tapi yang subuh itu wajib dibangunkan. Kenapa? Beliau mentarbiyah, membiasakan. Akhirnya Habib Abdul Qadir sampai hari tua begitu. Terakhir kan sakit di atas kasur, gak bisa gerak, lumpuh. Itu sholat murid jadi imam. Beliau tetap biisyarah, ikut. Nah itu tarbiyahnya mereka begitu. Ya. Kalau kita kasihannya, aduh kasihan nih, bayi, ya, gak dibangunkan. Ya karena mereka takut nanti jadi kebiasaan, sudah tumbuh dewasa, jadi orang yang mudah meninggalkan sholat, lalai dalam masalah menjaga sholat. Padahal itu perkara yang sangat besar. Itu tarbiyahnya mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Yakunu udhran idza kana sababuhu amran mubaha wa amma idza kana makruha aw harama fala yu'dzar. Lupa ini juga masuk uzur. Lupa. Dengan catatan dia lupa dalam masalah-masalah yang mubah. Perkara-perkara yang mubah. Misalnya mungkin lagi kerja. Iya kan? Tahu-tahu lupa. Ya Allah, sudah lewat waktu. Atau mungkin perkara sunnah, lagi belajar, lagi baca kitab, baca Al-Quran, kelupaan, keluar waktu. Itu uzur. Tapi catatannya adalah lupa dalam masalah yang mubah atau masalah yang sunnah. Tapi kalau lupa dalam perkara yang makruh, apalagi yang haram, hukumnya dosa, tidak uzur. Misalnya ada lupa main domino, ini makruh. Lupa main game, nonton televisi, lupanya ini keluar waktu, dosa. Karena dia lupa dalam perkara yang makruh. Bahkan bisa sampai perkara yang haram. Tapi kalau lupanya lagi baca Al-Quran, lupanya mungkin lagi cari nafkah, kerja, atau lagi menjamu tamu, ngobrol, kadang-kadang lupa, tamu dari jauh. Misalnya kita sunnah untuk melayaninya tamu tersebut, tahu-tahu lupa ya, itu disebut uzur, tidak dinyatakan dosa. Wa amma idza kana makruha aw harama fala yu'dzar. Kalau perkara itu makruh atau haram tidak ada uzur. Lupanya itu berdosa. Yang ketiga, al-jam'u baina sholatain au ay taqdimu shalah an waqtiha au takhiruha anhu. Nah, yang uzur juga menjamak salat, menjamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, ya, waktu asar digabungkan ke duhur. Takhir, waktu duhur ditunda sampai masuk ke waktu asar. Itu kan sebenarnya keluar waktu, duhur ditunda ke asar. Harusnya sholat duhur di waktu duhur. Atau juga asar dimajukan, harusnya sholat asar di waktu asar. Nah, tapi dalam perkara ini uzur karena menjamak sholat, jadi dimaafkan, tidak berdosa.
Nah, sebab-sebab menjamak solat itu ada 5 keadaan. Yang pertama, safar. Lagi safar 90 km atau keluar dari kotanya sekaligus dengan jamak qasar. Al-marad, sakit parah. Sakit parah bisa jamak solat. Sakit yang memberatkan dia untuk wudu, sangat menyulitkan dia untuk solat secara sempurna, dia menjamak, tapi memang gak bisa dikosor, tetap jamak. Yang ketiga, al-matar, hujan deras. Nah, hujan deras ini ada syarat dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji karya Dr. Mustafa Al-Khin dan juga Dr. Mustafa Bugo. Itu mengatakan syaratnya ada 2. Yang pertama, hujannya itu tempatnya itu masjidnya jauh dari tempat tinggal. Masjidnya jauh dari tempat tinggal dan juga sholat yang dilakukan secara berjamaah. Ketika hujan ya, ada yang mengkiaskan salju juga sama. Musim salju justru asyad, lebih berat daripada hujan. Jadi dia punya syarat, mereka jamak, kita di masjid Al-Amin, tiba-tiba hujan deras. Mau pulang basah, mau pulang ada becek, kotor pakaian. Maka rumah juga jauh, misalnya jauh, kita jamak bisa. Jamak tapi takdim, dohor dengan asar, maghrib dengan isya. Dia tidak bisa takhir, dia harus jamak takdim. Syarat pertama, harus sholatnya berjamaah, bukan sendiri, dan harus di masjid yang jauh dari rumahnya. Syarat kedua, bisa menjamak ketika dalam keadaan hujan deras. Takbir pertama di sholat zuhur dia dapatkan masih dalam keadaan hujan, sampai di sholat kedua, takbir pertamanya sholat kedua, berarti asar ya, dia dapat masih dalam keadaan hujan. Tahu-tahu dia takbir kedua, sudah baca Fatihah, hujan berhenti, masih bisa jamak. Tapi ketika baru takbir pertama sholat zuhur, pas belum salam atau sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, hujan berhenti, maka sholat asar gak boleh dijamak. Jadi dia punya hujan derasnya itu berlangsung, dia harus dalam keadaan ketika takbir pertama di sholat pertama dan mendapatkan takbir kedua di sholat kedua. Nah, di saat itulah diboleh jamak dengan tadi syarat-syarat tadi, masjidnya jauh, dalam keadaan berjamaah. Tapi di sini di zaman kita sudah tidak relevan. Hukum ini sudah tidak relevan. Kenapa? Abu Bakar Syato, Syekh Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatut Thalibin menjelaskan, kalau rumahnya dekat dengan masjid, maka hukum ini gak berlaku. Nah, kita rumahnya dekat semua. Ini konteksnya di zaman mereka itu jauh, itu masjid jauh sekali. Tapi di zaman sekarang, masjid lebih banyak dari jumlah manusia, kira-kira begitu. Banyak sekali nih. Satu kampung ada berapa masjid, maka gak berlaku hukum menjamak. Kemudian tidak boleh dilakukan selain di masjid. Jadi di rumah misalnya, atau di majlis taklim, hujan deras kita jamak gak boleh. Dia khusus untuk di masjid. Nah, jadi zaman sekarang ini jamak ketika hujan tidak relevan lagi, ya, tidak relevan.